Oke, sebelum ke pertanyaan, jadi saya ulas lagi ya. Jadi pada dasarnya sistem pers itu terdapat dua sistem besar ya. Yang pertama, seperti tadi sudah dijelaskan, itu sistem liberal. Ini berlangsung di negara-negara liberal seperti Amerika, Eropa Barat, ya. Dan kemudian yang kedua yang bertentangan dengan itu adalah sistem pers komunis. Ini berlaku di negara-negara komunis tentu, ya, seperti Rusia atau mungkin Kuba dan lain sebagainya. Nah, Indonesia cenderung kemana? Nah, di era Orde Baru, Indonesia cenderung pada pers yang tidak bebas, ya. Pers yang benar-benar ada dalam kekangan penguasa, yaitu rejim Orde Baru ketika itu. Tidak ada kebebasan pers di sana. Nah, ketika reformasi bergulir, maka kemudian pers juga mendapatkan kebebasannya, sebagaimana politik kita yang masuk pada era kebebasan, gitu ya. Anda tidak hidup di era Orde Baru, tentu Anda tidak merasakan bagaimana terkekangnya di era Orde Baru. Ya, tidak bisa mengeluarkan pendapat, ya, tidak bisa berbeda dengan pemerintah, kecuali Anda akan dipenjara, gitu ya. Nah, di era reformasi, rakyat mendapatkan kebebasannya, pers pun seperti itu. Pers mendapatkan kebebasannya. Kira-kira kalau dibandingkan itu seperti pers di barat lah, ya, mendapatkan kebebasannya. Nah, di Indonesia itu dengan kebebasan pers itu dengan landasan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 kalau tidak salah ya. Nah, disitulah ada kebebasan pers gitu. Nah, hari ini kita juga mempelajari perbandingan ya, perbandingan pers. Teman Anda menyebutkan di Malaysia misalnya. Malaysia itu bisa dikatakan persnya belum sebebas Indonesia. Ya, persnya itu belum sebebas Indonesia gitu ya. Kalau dalam pemberitaan kita lihat misalnya di Malaysia itu masih berlaku yang mereka namakan sebagai Internal Security Act. Nah, dengan Internal Security Act ini banyak kasus-kasus yang menentang pemerintah itu langsung kemudian masuk dalam ranah hukum gitu. Berbeda dengan di Indonesia yang pers itu sudah mendapatkan kebebasannya, di sana itu bisa dikatakan pers itu masih berjuang untuk mendapatkan kebebasan gitu ya. Ya, mungkin kita tunggu apakah di Malaysia ada gerakan reformasi seperti di Indonesia gitu ya, yang kemudian rakyat bisa lebih bebas, termasuk pers di dalamnya juga bisa lebih bebas ya. Kalau kita lihat berita-berita tentang Malaysia, tentang pers Malaysia misalnya, masih ada wartawan yang terkena jerat hukum ya karena protes kepada pemerintah dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada lagi di sini karena pers kita sudah mendapatkan kebebasannya. Oke, itu saya kira tambahannya ya terkait dengan pers.